Untuk membahas lebih lengkap soal kasus pencabulan guru di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan, sekaligus bagaimana pengawasan terhadap guru di sekolah, kita sudah terhubung melalui sambungan daring dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekdisdikbud Kota Tangerang Selatan, Billy Sukarsana. Selamat siang Pak Billy, dengan Bella di studio. Bisa mendengar suara saya Bapak? Selamat siang Mbak Bella, terdengar jelas. Pak Billy, sampai saat ini diketahui ada 16 korban yang sudah melapor ke polisi. Dari Dinas Pendidikan sendiri, seperti apa informasi terbaru yang disampaikan? Apakah mungkin ada juga korban-korban Alhamdulillah, lain? terima kasih Om. Sehat selalu. Pak Billy, diketahui ada 16 korban yang sudah melapor ke polisi. Dari Dinas Pendidikan sendiri, seperti apa informasi terbaru yang bisa disampaikan Bapak? Baik, terima kasih Mbak Bella. Pemirsa Kompas TV, mungkin tadi juga telah dijelaskan oleh teman-teman dari Kepolisian Resort Tangerang Selatan bahwa memang posisi sementara informasi yang kami dapat terkait jumlah korban itu sekitar 16, dan ini kami juga masih menunggu informasi resmi karena proses pemeriksaan di kepolisian masih berlanjut. Itu mungkin informasi sementara, Mbak Bella. Pak Billy, pelaku YP ini diketahui punya rekam jejak sebagai residivis pencabulan pada tahun 2010. Tapi kemudian kenapa bisa lolos dan bisa ngajar kembali jadi wali kelas juga di sekolah lain, Bapak? Pengawasannya gimana? Ya, jadi Ibu, terkait dengan informasi yang tadi juga sama-sama kan itu beredar di media dan di masyarakat. Kami sama-sama sedang menelusuri juga, Bu. Karena kebenarannya apakah itu sudah pernah ada peristiwa hukum yang berketetapan hukum. Karena sampai saat ini kami masih dalam penelusuran bersama teman-teman BKPSDM dan Inspektorat terkait dengan kebenaran informasi tadi, Bu. Jadi itu yang bisa kami update sementara untuk status yang bersangkutan. Tetapi kalau untuk pembinaan, kami sampaikan Bu bahwa kami ini secara berkala melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah dan SD. Ini sudah kami mulai dari 2 tahun yang lalu, pertemuan setiap bulan dengan sekolah dan SD untuk mendiskusikan dan membicarakan beberapa hal yang terjadi di proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu Bu update-nya. Pak Billy, sudah pernah dilakukan ada semacam penyuluhan sejak 2 bulan lalu. Tapi apa memang tidak pernah ketahuan atau mungkin ada track recordnya bahwa pelaku ini pernah bertugas di sekolah mana dan di sana tuh sempat ada kejadian yang serupa atau enggak? Kalau data pernah bertugas kami terupdate ya Bu. Cuman yang tadi peristiwa ini kalau saya sendiri baru menerima informasi ya Bu. Yang pertama, kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan pernah bertugas di SD Sawah, yang selanjutnya di SD Pondok Ranji 5, dan pernah bertugas juga di UPT Serpong Utara, dan terakhir di SD Negeri. Berarti ini di Tangerang Selatan juga kan Pak? Iya, Tangerang Selatan. Kalau sebelumnya masih Kabupaten Tangerang ya Bu, yang pada saat di Sawah. Dengan bertugas di lokasi yang sama di Kota Tangerang Selatan, di daerah yang sama gitu. Ada juga tindak pencabulan ini diduga dilakukan sejak 2023. Tadi polisi mengatakan bahwa beliau ini mengupload foto-foto anak-anak. Apakah dari misalnya pengawasan media sosial tidak terlihat ada tanda-tanda kalau orang ini mengarah ke sana gitu Pak? Jujur saya Bu, kami pun juga pihak kami baru mengetahui dengan media sosial ya. Memang kami juga memiliki media sosial sebagai media pelaporan, tapi sampai saat ini sih kami belum masuk ke media sosial yang bersangkutan. Baru tahu setelah ada peristiwa kemarin Bu. Oke, berarti ini ada permasalahan di mana sebelumnya sudah pernah melakukan, kemudian karena dia sudah pernah melakukan kemudian mengupload di media sosial foto-foto anak-anak ini, kemudian ini mau seperti apa Pak? Dinas Pendidikan di sana mau seperti apa nih? Baik itu pengawasan, pendampingan, terutama untuk anak-anak, ada 16 anak yang menjadi korban di sini. Ya, artinya ke depan Bu, setelah peristiwa ini, dan kami berharap juga kejadian ini tidak terulang kembali. Yang pertama adalah satu, pasti kami akan meningkatkan waspada kami kepada seluruh guru dan satuan pendidikan yang ada di Tangerang Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga setelah membentuk tim medsos Bu,
untuk melakukan patroli dan pengecekan terhadap medsos. Dan yang ketiga, di tahun ini kami akan mencoba mengasesmen, Bu, mengasesmen seluruh guru dan kepala sekolah untuk melihat profiling mereka sebagai upaya preventif dari kami. Mungkin itu, Bu. Ini sesuatu yang serius, ada belasan korban, pelakunya juga residivis, wali kelas juga. Lalu rencananya melihat kasus ini yang begitu masif, besar, dan tentunya membuat korban juga nanti punya masalah psikologis. Ini hukumannya seperti apa, Bapak? Apa yang mau diberikan kepada pelaku ini? Yang pasti begini, Bu, Mbak Bella, pertama satu, kita harus juga mengamankan dulu korban dan keluarga korban ya. Dan kami memastikan akan diberikan pendampingan dan advokasi oleh tim PPA sehingga proses ini tuntas, termasuk dengan penyediaan psikolog. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi disipliner pegawai, kami juga sudah mengambil tindakan tegas. Dan yang pertama, kami sudah mengajukan pemeriksaan khusus dan kami juga sudah mengajukan dan memproses pemberhentian sementara hingga proses hukum di Kepolisian Tangerang Selatan rampung dan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Kira-kira gitu, Bu. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan para korban ini? Apakah memang pendampingan sampai mereka mungkin siap kembali lagi ke sekolah atau mungkin mempertimbangkan untuk memulai belajar mengajar di sekolah yang lain atau seperti apa, Bapak? Siap, Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, Bu, terkait dengan pendampingan akan terus kami lakukan. Dan kalau yang bersangkutan ingin berpindah sekolah atau berencana memindahkan pendidikannya ke sekolah lain, kami siap membantu dan memfasilitasinya. Baik, kita berharap tidak ada lagi korban yang melapor, semoga tidak ada korban yang melapor dan pelaku ini diberikan sanksi seberat-beratnya karena ini yang terjadi pada anak-anak sekolah seperti itu, di lingkungan sekolah juga. Kita berharap tidak ada terjadi lagi. Pak Billy Sukarsana, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota dan Kebudayaan Setdikbud Kota Tangerang Selatan. Selamat beraktivitas. Boleh tambahkan sedikit, Bu? Ya, silakan Pak Billy. Baik, pertama kami juga di kesempatan yang baik ini menghimbau Bapak Ibu, saya tadi berharap sama dengan Ibu kejadian ini terakhir dan tidak terulang lagi. Namun kami berapresiasi kepada masyarakat dan orang tua kalau mendengar, melihat hal-hal yang serupa, jangan takut Bapak Ibu untuk segera melaporkan kepada kami. Kami memiliki beberapa kanal pengaduan yang paling mudah, silakan Ibu bisa mengakses medsos kami dan kami aktif di situ. Kami juga memiliki span lapor, silakan semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan apabila menemukan melaporkan kepada kami. Dan yang kedua, kami mengaturkan terima kasih, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan yang telah bersama-sama kami bergerak cepat menindaklanjuti permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin itu, Bu, tambahan dari kami. Terima kasih, Mbak Bella. Baik, sudah ada jaminan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau ada permasalahan segera lapor dan pasti akan ditindaklanjuti seperti itu ya Pak Billy. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Pak Billy Sukarsana. Selamat beraktivitas kembali.